Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis saadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Dhamma Indonesiaku spesial Ramadan karena kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tidak terasa tinggal satu hari lagi Ramadan yang mulia ini akan segera meninggalkan kita dan kita akan bertemu dengan Syawal. Tidak terasa pula bulan yang penuh dengan keagungan, bulan segala amal ibadah kita dilipat gandakan di dalamnya. Masya Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Pertanyaannya adalah apakah kita akan mampu bisa mempertahankan di bulan-bulan berikutnya seperti bulan Ramadan. Itulah pemirsa tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu kontemplasi keimanan di akhir Ramadan. Nanti akan kita berbicara banyak insya Allah tentang tema tersebut. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Hasan dan juga Ustadz Zaki Mirza. Dan seperti biasa pemirsa, di segmen 3, 4 dan juga 5 kita akan buka sesi tanya jawab kepada para jamaah di sini dan juga ada pemirsa di rumah. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kelapa Kuning, Komplek Bilimun, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah siang, jawab salamnya semakin mengecil ya. Kita ulangin lagi, mudah-mudahan yang jawab salam semuanya jadi orang kaya. Giliran kaya, amin semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarramun,
para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus kepada guru kita tercinta, Mukarram wal Muhtaram Ustadz Zaki Mirja yang telah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati juga Ustadz Sopyan yang selalu tak bosan-bosan untuk memandu acara Damai Indonesiaku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kelihatan sumringah karena sudah pada beli baju lebaran. Udah siap lebaran? Udah punya baju baru? Belum? Jangan curhat ke saya, cerita ke suaminya. Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat. Kita menyambut Ramadan insya Allah dalam keadaan bergembira. Kenapa? Karena disitulah tempat silaturahim kita. Tapi ingat dan jangan lupa, Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi. Bulan yang mulia, bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, yang ketika kita beribadah sunnah dibayar dengan ganjaran wajib. Ketika melaksanakan ibadah wajib diganjar oleh Allah 100 kali lipat. Dan inilah bulan yang begitu berdoa semuanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika kita Ramadan, kita ini rajin ibadah. Yang tamat 2 juz, yang tamat 2 kali, yang tamat bacaan Qur'annya sampai mengulang berkali-kali, sampai ada yang luar biasa menerjemahkan Al-Quran, beribadah dengan rajin, lalu bersedekah dengan hartanya. Pertanyaannya, masihkah kita akan melanjutkan itu semua dan kita bermuhasabah, merenungi, mengkontemplasi apa yang telah kita lakukan dari awal sampai nanti setelah Ramadan. Karena kita nih sekarang alhamdulillah ya, siang-siang bolong ngeliat minuman seger kita tinggalkan, malam kita makan lalu malam lagi beribadah. Tapi begitu selesai Ramadan, semuanya sudah pada lupa. Semuanya sudah pada tidak ingat dengan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka kita diingatkan oleh seorang ulama yang sungguh luar biasa yang bernama Imam Ka'ab di dalam kitab Lataiful Ma'arib halaman 484, beliau mengatakan, man shoma ramadhana wa huwa yahdutsu nafsuhu annahu idza aftara ba'da ramadan annahu la ya'sillah dakhalal jannah bighairi mas'alatin wala hisabin. Kata Imam Ka'ab di dalam kitab Lataiful Ma'arib diterangkan, siapa orang yang begitu dia dalam bulan Ramadan lalu dia meninggalkan Ramadan, dia niat tidak ingin bermaksiat kepada Allah. Niat setelah Ramadan kita tetap bertakwa, menjauhkan maksiat, menjauhkan mungkarat. Yakin, kata Imam Ka'ab, beliau mengatakan kita akan masuk ke dalam surga tanpa hambatan dan tanpa hisab. Kita kan orang-orang yang berharap masuk ke dalam surga dengan cepat, betul? Ibu mau masuk surga cepat apa lambat? Lambat, takut mati ya. Tahu aja sih ibu jawabannya. Kita ini berharap masuk surga dimasukkan oleh Allah dengan cepat. Dimasukkan oleh Allah dengan tanpa hambatan. Dan disinilah kita bermuhasabah, kita merenungkan apa yang telah kita kerjakan selama 1 bulan Ramadan, kita bawa untuk kembali, kita tingkatkan, kita pertahankan minimal, agar kita tetap menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Sebab enggak sedikit yang ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan Ramadan, mengisi dengan sungguh luar biasa, mengisi dengan istimewa, ibadah kita tingkatkan, selesai Ramadan, selesai pula itu amal ibadah kita. Di bulan Ramadan sedekah, memberikan harta, mengeluarkan hartanya. Keluar Ramadan akhirnya kita malah tidak memberikan apa-apa. Dan ini akan menjadi perhatian besar bagi kita. Untuk apa? Meningkatkan amal ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, bertakwalah kalian kepada Allah dan persiapkanlah amal nanti yang akan kau pertanggungjawabkan. Saya yakin kita semua berharap kebaikan dari Ramadan akan berefek, akan berbekas ketika kita selesai bulan suci Ramadan. Maka kita ingat apa yang dikatakan oleh guru kita, Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Setiap orang selesai Ramadan bisa lebaran, bisa merayakan lebaran, bisa takbiran. Tapi tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Dia bisa kembali kepada kesucian, dia bisa kembali kepada jiwa yang fitrah. Karena apa? Ramadan selesai, dia tetap mempertahankan apa yang pernah dilakukan. Ramadan beres, dia tetap beribadah sesuai dengan Ramadan. Kita bangun tengah malam, tahajud sambil sahur, maka di situ kita meminta dan di situ kita berdoa untuk ampunan. Di luar Ramadan pertahankan. Kalau bisa jangan kita tinggalkan tahajud kita. Kita pertambah sholat-sholat nawafil kita, sholat-sholat sunnah kita. Yang rajin bersedekah di bulan Ramadan, Jumat berkah atau apapun itu, beri sedekah. Sebab apa? Di situ Allah nanti akan memberikan kita sesuatu yang istimewa. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu orang-orang, menolong orang-orang bagi mereka yang mau menolong saudaranya. Saya yakin ibu-ibu punya hati ketika Ramadan ingin membantu orang lain. Ternyata Ramadan mengajarkan kita bahwa puasa itu, lapar itu tidak enak. Betul? Ada orang yang kelaparan, kita bantu. Oh ternyata ketika kita pakai baju baru, ada tetangga kita yang tidak mampu, kita kasih. Sebab apa? Biar jiwanya tidak merasa susah. Orang lain yang kita hilangkan kesusahannya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita nanti di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang menjadikan pribadinya senantiasa berbagi, maka Ramadan ini juga akan memberikan kita pelajaran untuk berbagi di luar bulan Ramadan. Dan ketakwaan kita di dalam selain bulan Ramadan harus semakin bertambah. Laisal id bi thiyabin jadid walakinnal id ta'atuhu tazid. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, itu bukan hanya baju baru, bukan hanya pakaian baru, tetapi adalah takwanya semakin baik. Maka indikasi ketika kita berhasil melaksanakan bulan Ramadan, muhasabah ketika kita berhasil melaksanakan Ramadan adalah kita bawa keluar setelah Ramadan, kita semakin bertambah takwa, kita semakin asik beribadah kepada Allah. Bangun tengah malam kita jangan lewatin. Di luar Ramadan, ibu-ibu pernah bangun tengah malam. Ngapain? Pipis? Sholat? Pipis doang. Biar kita ini minta kepada Allah. Ya Allah, dosaku banyak, amalku sedikit, tapi jangan tutup rahmat dan ridhomu dari diriku. Begitu meminta. Ya Allah, kalau Ramadan kemarin kau berikan kami kenikmatan dalam beribadah, kasih ya Allah setelah Ramadan ini kenikmatan pula di dalam beribadah. Kalau perlu kau tambahkan lagi rasa kami dalam berhubungan dengan engkau ya Allah. Begitu, bukan malah Ramadan kenceng, beres Ramadan peot. Kan gak enak kalau kita kendor ya Bu. Muka kalau kendor kelihatannya udah ogah aja udah. Tapi begitu kita kenceng, Ramadan kita kenceng, setelah Ramadan kita kenceng, maka kata Imam Ka'ab tadi, dakhalal jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin. Kita berharap dengan peningkatan kita ibadah di luar Ramadan, kita diberikan oleh Allah ibadah dengan apa yang kita lakukan ini, Allah membuka jalan kita. Udkhuluha bisalamin aminin, disambut oleh Allah nanti. Masuk wahai hamba-hambaku dengan rasa aman, tentram, nyaman. Enggak ada lagi yang bisa untuk menghambat kita. Maka jangan sepelekan. Ramadan itu adalah madrasah. Ramadan itu adalah pendidikan. Maka kenapa baginda Nabi besar Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama diberikan di bulan suci Ramadan, artinya apa?
ketika beliau ingin mengajarkan umatnya, maka Ramadan adalah momentum untuk di luar Ramadan pun kita diberikan oleh Allah pendidikan dalam bertakwa. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih jazakumullah Ustadz Hasan atas tausiah yang diberikan kepada kita semuanya. Suatu fitrah atau suatu anugerah dalam diri manusia bahwa setiap manusia memiliki dasar untuk berkontemplasi atau untuk merenung, menemui jati dirinya sendiri dan juga mencari siapakah sesungguhnya dirinya itu. Lalu pertanyaannya adalah kontemplasi atau renungan atau evaluasi apa sajakah yang kita lakukan khususnya di akhir Ramadan ini. Insya Allah Ustadz Zaki Mirza akan menjelaskan kepada kita semua di segmen kedua ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita kontemplasi keimanan di akhir bulan Ramadan. Ustadz Zaki Mirza di segmen ini pemirsa akan menjelaskan renungan-renungan apa saja atau kontemplasi apa saja yang kita lakukan khususnya di akhir Ramadan ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua Al-Ustadz Hasan, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Ada host kita Ustadz Sofyan yang selalu setia mendampingi Damai Indonesiaku TV One. Bu, masih hidup? Alhamdulillah, kirain kali lapar sampai mati, jangan-jangan. Jadi subhanallah, Ramadan ini juga disebut dengan Ramadan Karim. Bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa kok dibilang bulan yang penuh dengan kemuliaan? Karena kita berbuat sedikit apapun dalam bentuk kebaikan, Allah lipat gandakan. Misalnya tadi ibu lagi kemari nih, lihat orang, biar dia bisa buka puasa, kasih uang 2.000 perak. Ibu ngasih 2.000 perak di bulan puasa sama di bulan Ramadan, beda tuh pahalanya bu. Ibu ngasih di bulan Ramadan, yang 2.000 dilipat gandain sama Allah berlipat-lipat. Maka itu kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Saking mulianya di bulan, Allah udah nyiapin 3 medali. Berapa medali bu? Tahu medali? Medali. Piala. Ibu kan sering ikut Agustusan nih. Kan yang begini-begini nih wajah makan kerupuk nih. Agustusan ngikut ya, itu pasti ada piala tuh. Ada yang dapat emas, ada yang dapat perak, ada yang dapat perunggu. Perunggu, perak, emas, itu medali. Di bulan Ramadan Allah juga udah nyiapin piala, medali, sama pialanya. Ada yang dapat perunggu, ada yang dapat perak, ada yang dapat emas. Yang gak dapat medali siapa? Yang gak ikut lomba makan kerupuk, betul gak? Jangan ngimpi dapat piala kalau gak ikut lomba. Jangan ngimpi dapat piala di bulan Ramadan kalau kagak ngikut puasa. Berarti orang yang gak ikut puasa penonton. Ada gak penonton dapat piala? Lah enak amat dibang nonton dapat piala ya. Maka Allah udah nyiapin 3 medali tadi. Kita bahas dari yang bawah dulu nih. Siapa hamba-hamba Allah yang mendapatkan medali perunggu, medali paling bawah, juara ketiga. Yang dapat medali perunggu orang yang puasanya cuma nahan lapar ame aus doang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang puasa, dia enggak dapat pahala apa-apaan, yang dia dapat cuma lapar sama aus. Nih. Ini juara yang keberapa nih? Juara yang ketiga. Sekarang siapa hamba-hamba Allah yang dapat medali perak? Juara 2. Kan lebih cakep dari medali perunggu. Dia adalah hamba-hamba Allah yang puasanya enggak cuma nahan lapar, enggak cuma nahan haus, tapi dia nahan pikiran, lisan, tulisan. Apal enggak? Nih ujungnya an semua nih. Pikiran, lisan, tulisan. Biar gampang diingat dari atas dulu. Pikiran, lisan, tulisan. Dia enggak cuma nahan lapar, enggak cuma nahan haus, tapi pikirannya dia jaga dari buruk sangka, suuzon, negative thinking. Akalnya dia ikut puasain. Dia berusaha buat enggak buruk sangka sama orang. Kalau dia buruk sangka sama orang, cepat-cepat dia baca istighfar, astagfirullahaladzim. Ini juga puasa. Yang kedua apa tadi? Nih paling berat. Lisan la ilaha illallah. Ada orang yang puasanya dari abis imsak sampai maghrib, tapi abis lohor gosipnya rajin. Bener nggak? Ini mah orang kampung sono. Kalau mama yang di masjid ini mah insya Allah lebih parah ini romannya. Enggak ya? Jaga lisan berat bu, puasa ya puasa, bagaimana mau dapat medali perak? Puasa mah jalan, ngomongin orang juga rajin. Tadarus mah rajin. Tapi kalau udah gibah sama fitnah, la ilaha illallah, namanya juga gosip, digosok makin sip. Resep banget kita gosip ya. Baca Quran tibang 5 menit berasa 5 jam. Tapi kalau gosip 5 jam terasa 5 menit. Nah tuh paham dah kalau pengalaman ya. Yang ketiga tadi yang dijaga apa? Tulisan. Nih hati-hati yang sering posting-posting di sosmed, di IG ya. Walaupun diawali dengan kalimat yang sok-sok akrab. Hai besti-besti. Puasa Ramadan yuk yang khusyuk gitu. Tapi langsung dia sombong, nunjukin di situ kalau dia lagi Jumat berkah. Yang dipoto bukan Jumat berkahnya, tapi cincinnya. Lagi ngebagi nasi bok, nah begini. Alhamdulillah Jumat berkah, itu foto cincin gede amat. Pengen nunjukin, ya. Ya saya contohnya begitu tuh, kan ceramah begini dari tadi ya. Tulisan, jaga tulisan bu di WhatsApp tuh yang paling penting ya. Ini paling demen kita kalau lagi puasa udah komenin postingan orang. Hati-hati, ibu jangan jadi netizen yang justru banyak dosa. Netizen itu pasti udah bakal komen apa aja dah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Nah, makanya hati-hati ya. Kalau lagi puasa jangan cuma nahan lapar postingan. Yang penting juga kalau ngebales WhatsApp orang tuh ibu. Ya, kalau perlu kita kasih emot senyum ya kasih senyum. Kalau perlu kita kasih ketawa ya kasih ketawa. Hati-hati jangan nyelesain masalah di WhatsApp, nggak pernah bakal bisa selesai. Tulisan. Jadi ternyata orang yang mendapatkan medali perak ketika puasa adalah dia yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi apa yang dia tahan? Pikiran, lisan, tulisan. Kenapa? Al-kalamu yang fudhu ma la tanfudhuhul ibar. Perkataan itu mampu menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum hati. Hati-hati dengan perkataan kita. Nah yang ketiga medali emas. Enggak cuma lapar, enggak cuma aus. Dia nahan dan ngejaga pikiran, lisan, tulisan. Orang yang dapat medali emas yang dia jaga juga hati. Ketika hatinya iri dan dengki, buru-buru dia istighfar. Ketika hati susah memaafkan dia istighfar. Maka nyambung dengan apa yang guru kita sampaikan ini. Kalau orang yang dapat medali emas
cakep. Dia bisa jaga semua apa yang harus dijaga, bukan cuma Ramadan doang. Tapi lisannya, fikirannya, tulisannya, bahkan dia jaga setelah lewat bulan Ramadan. Inilah yang Allah katakan, bahwa ternyata la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu orang yang berhasil menjalankan ibadah Ramadan, hasilnya bukan lagi Ramadan, tapi pasca Ramadan atau setelah kita masuk bulan terhitung dari bulan Syawal. Makanya kenapa dinamakan bulan Syawal? Syawal itu artinya meningkat, enggak berhenti-berhenti, Bu. Syawal. Berarti orang yang masuk bulan Syawal, apa yang dilakukan di bulan Ramadan harus dia jaga. Istiqomah itu yang berat. Contoh, ini kan kita rajin baca Quran sekarang, Bu ya. 1 hari 1 lembar, besok tambah 1 lembar. Pertanyaannya, bisa enggak istiqomah ngejaga kebaikan itu? Insya sedekah tiap hari 2.000, 2.000, 2.000. Pertanyaannya lagi, bisa enggak ntar abis Ramadan kita ngejaga istiqomah 2.000? Istiqomah itu kayak ibu dipuji tiap hari sama suami tiap hari. Hari ini dipuji, ya Allah, ayang kok mirip Krisdayanti. Senang gak, Bu? Senang. Besok dipuji lagi. Setiap hari ibu dipuji. Seperti itulah ketika kita berbuat kebaikan setiap hari, kita ingin sedang mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahlah dengan kebaikan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Setelah lewat bulan Ramadan terhitung dari bulan Syawal, maka disitulah kita mendapatkan medali emas yang betul-betul kita impikan sepanjang bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah Ustaz Zaki Mirza. Betapa kita digambarkan Rasulullah dan juga para ulama-ulama kita terdahulu sangat-sangat sedih ketika ditinggalkan atau jelang ditinggalkan bulan Ramadan. Karena di dalamnya banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sedih lagi, apakah di tahun depan akan kita jumpai lagi bulan yang mulia ini. Inilah pemirsa kontemplasi yang menjadi renungan di akhir Ramadan yang sesuai dengan tema besar kita ini, yang nanti insya Allah akan menjadi sesi tanya jawab yang menarik yang akan memperdalam materi kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema besar kita kontemplasi keimanan di akhir Ramadan, atau bisa dibilang muhasabah atau perenungan diri di akhir Ramadan. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi tanya jawab yang insya Allah nanti akan kita diskusikan, akan kita sampaikan insya Allah oleh guru-guru kita yang akan menjawabnya. Dan saya beri kesempatan untuk yang pertama kali dari para jamaah, ada Pak Bambang yang akan menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Bambang, boleh sambil berdiri. Assalamualaikum. Ya, sudah nyala Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan banyak ibadah di bulan Ramadan, kita merasa bahwa sudah melakukan semua ibadah dan bertobat di bulan Ramadan ini. Bagaimana pertanyaannya? Kita tahu kalau kita sudah kembali fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ustadz Hasan terlebih dahulu mau nggak dijawab, mungkin nanti bisa dilengkapi Ustadz Zaki Mirza, silakan. Ya. Jadi ketika manusia atau kita sebagai hamba Allah merasa atau seperti apa keberhasilan atau menjadi orang yang lebih baik ketika keluar Ramadan, ya cirinya, tendensinya adalah bagaimana amaliyah kita semakin bagus. Terus standarisasi keimanan kita bertambah. Sebab apa? Manusia itu imannya kadang turun, kadang naik. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang kurang, kadang lebih. Bagaimana ketika dia lebih, ya taatnya semakin bertambah. Ukuran barometer ketika kita berhasil, ketika tamasya di dalam bulan Ramadan dengan amaliyah kita, lalu selesai Ramadan bagaimana dikatakan berhasil, ya imannya semakin bertambah. Sebab kalau imannya berkurang, maka disitulah barometer kita pun dikatakan berkurang.
kalau kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang berhasil di dalam Ramadan, maka yaitu ta'atuhu tazid. Takwanya, taatnya kepada perintah Allah semakin bertambah. Yang mungkin sebelum datang Ramadan kita masih belum bisa sholat berjamaah tepat waktu, masuk Ramadan kita berjamaah. Yang sholat isyanya mungkin belum berjamaah, datang Ramadan kita berjamaah sambil taraweh. Yang dulu enggak pernah sholat tahajud karena susah bangun sahur, lalu ada sahur kita tahajud. Kita sholat tahajud, selesai dari Ramadan kita juga ikut tahajud. Tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan. Jadi indikasinya adalah bertambahnya iman, bertambahnya takwa, bertambahnya taat. Disitulah bulan suci Ramadan dikatakan berhasil. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, hisab dirimu sebelum kau dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbang amalmu sebelum kau nanti ditimbang amalnya di dalam akhirat. Baik, selain mungkin indikasi adanya bertambahnya keimanan, Ustadz Zaki mungkin bisa ditambahkan, mungkin ada ciri-ciri lain, perilaku-perilaku lain yang mungkin bisa dijadikan indikasi bahwa itulah dia mencapai fitri setelah Ramadan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama parameternya adalah secara terminologis ya. Idul Fitri, ini dari kalimat ada ya'udu, kembali. Fitri itu suci. Ada 4 hal yang harus kembali suci sebenarnya, dan itu harus dijaga terus kesuciannya. Maka nyambung dengan apa yang kita bahas tadi tentang istiqomah, menjaga kesucian dan istiqomah. Yang pertama adalah tadi al-aqlu, karena baginda Rasulullah beliau bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'ata jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 nilai suci yang harus dijaga setelah bulan Ramadan. Yang pertama al-aqlu, akal Ibu. Tadi jangan sering-sering suuzon kalau kita mau berhasil Ramadannya. Harus banyak-banyak baik sangka. Yang kedua, hati-hati juga karena akal tadi itu dia punya virus. Ini antisipasinya Ibu harus punya antivirus. Apa virusnya? Virusnya al-ghadab. Yang paling sering bikin akal kita hilang, makanya dibilang kehilangan akal. Itu apa? Al-ghadab, marah, emosi, hati-hati. Yang kedua yang harus dijaga kesuciannya adalah ad-din, agama. Agama itu artinya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di rumah Ibu nggak mau ngambil uang suami bukan karena apa-apa, tapi karena emang suami nggak ada uangnya misalnya gitu kan. Enggak ada yang diambil. Ya memang karena Allah Kiai gitu, bukan karena enggak ada suami. Nah ini hati-hati, ada virusnya lagi nih agama Bu. Virusnya apa? Virus dalam agama itu adalah yang merusak keyakinan kita, al-hasad, iri dengki. Kalau sudah iri dengki rusak tuh Bu nilai agama kita. Yang ketiga, orang yang kembali fitri itu harus dia jaga adalah al-haya, rasa malu. Kan puasa ini kita diajarin rasa malu. Kenapa sih kita lagi wudhu kita ambil 2 gitu ya, terus yang keluar cuma 1, pas lagi kumur-kumur masuk 5 kepel, keluarnya cuma 2 kepel misalnya gitu kan, karena malu sama Allah. Orang lain nggak lihat, tapi kan Allah maha melihat. Ini juga punya virus al-haya. Apa virus dari rasa malu ini? At-tama, rakus, kemaruk. Maka hati-hati kalau orang yang rakus kemaruk udah nggak punya rasa malu. Nah yang keempat yaitu al-amalus sholeh, pahala selama kita ibadah. Hati-hati orang yang suci, orang yang berusaha untuk pahalanya ini nggak kena virus. Virusnya apa? Al-ghibah wal fitnah. Ngomongin orang, ngegosip, fitnah, itu yang bisa ngilangin semua pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Nah itulah ciri-ciri yang bisa kita lihat langsung depan mata, 4 hal yang mudah-mudahan kita bisa jaga kesucian 4 hal tadi sehingga kita masuk ke dalam golongan minal aidin wal faizin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kembali saya ke para jamaah yang akan memberikan pertanyaannya. Ada Ibu Ati. Silakan Ibu Ati. Baik, boleh berdiri Ibu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ketika kita sudah melakukan amal ibadah, beramal jariah, ketika kita muhasabah, kita merasa kurang, kita merasa sedikit sekali. Apa sih ciri-cirinya bahwa amal ibadah kita, amal jariah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu Ati. Ustadz Hasan Fadl bisa dijawab Ustadz. Jadi kadang kita ini merasa gitu ya Ustadz, Kiai, ketika kita beramal kok kayaknya mungkin gak diterima gitu ya, kok kayaknya kurang aja. Nah, satu yang harus dipegang adalah kita al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah usul fikih. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan, dihapus oleh keraguan. Kita yakin aja ibadah itu sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun, sesuai dengan tata cara. Maka diperlukannya adalah ngaji. Amal ibadah ketika kita dengan ngaji, kita memahami, kita mengerti. Kalau nggak salah begitu Kiai, kata guru-guru kita ya. Enggak cuman kita hanya katanya. Karena amal dan juga ibadah harus dengan pemahaman dan pengetahuan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau amal tanpa ilmu, nggak pernah ngaji, kita cuman baca doang yang ada di internet tapi nggak mau mengkaji, nggak mau menanya, maka amal kita banyak ragu-ragu. Karena kata baginda Nabi, kalau kita belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Dibuat ragu aja, jangan dipikir setan itu cuma datang kepada orang-orang ahli maksiat. Yang ibadah juga, ayo. Kadang mohon maaf ya, sholat, takbir berkali-kali, Allah, Allah, Allah. Akhirnya apa? Enggak jadi-jadi. Maka surat An-Nas mengajarkan kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada setan, ada jin yang mengganggu ibadah kita ketika kita kurang yakin karena kurang ilmu. Maka kalau kita amal sesuai dengan syarat, rukun, dan tata cara yang telah diajarkan guru-guru kita, maka disitulah walaupun kita ragu terus sesuai dengan apa yang diarahkan guru kita, jalani, maka keyakinan itu tidak akan bisa dirusak oleh keraguan dan ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustadz Hasan menyinggung pernyataan yang antum sampaikan tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyaki ya, keyakinan akan meruntuhkan keraguan-raguan. Nah, bagaimana ketika kita beramal ibadah, kita yakin dengan apa yang selama ini kita lakukan tanpa mempelajari yang sesungguhnya yang benar itu seperti apa. Ternyata itu adalah amalan-amalan yang mungkin ternyata itu salah. Nah, ini bagaimana dengan sikap seperti itu? Karena terlalu yakinnya, ini bagaimana Ustadz Mirza, bisa dijelaskan saja? Baik, amal ini kan diambil dari bahasa Arab ya Bu. Amal, sebuah pekerjaan yang identik dengan kebaikan. Makanya ada istilah amal jariyah. Jariyah itu juga dari bahasa Arab guru ya. Jaro yajri, lari. Jadi jariyah itu adalah amal yang terus ngacir lah. Berlari terus nggak berhenti-berhenti sampai ke akhirat. Nah, orang itu melakukan ibadah karakternya beda-beda Ustaz Sofyan. Ada yang pertama disebut dengan ibadatut tujar. Itu ibadahnya orang yang kayak pebisnis. Jadi dia ngitung-ngitung nih Bu. Sholat berjamaah 24 rakaat nih. Kalau 2 kali sholat udah 48. Kayaknya nggak sholat cakep nih pahala nih. Udah ngumpulin nah gitu ya. Itu namanya ibadatut tujar. Orang yang beribadah tapi dengan hitung-hitungan. Ada yang pertama ibadatul khaif. Orang yang ibadah karena memang dia takut sama Allah gitu Bu. Ya ini paling mendasar, paling awal, paling bawah banget. Kemudian tadi ada ibadatut tujar. Nah, yang paling hebat ini yang kita jangan kelamaan parkir ibadah karena takut, jangan kelamaan karena hitung-hitungan, kita harus masuk ke level yang paling tinggi namanya ibadatul arifin. Orang yang ibadah udah gak ngarep apa-apa deh. Yang penting saya beribadah ya lillahi ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang saya cari gak ada yang lain, udah cuma engkau ya Allah. Karena gak sakit hati Bu. Contoh, mohon maaf, ibu sedekah. Ya, sedekah pengen cari dunia. Pak Ustadz, saya sedekahin motor saya Pak Ustadz. Katanya sih bulan depan dapat mobil Pak Ustadz, katanya begitu. Hitung-hitungan, kan ini ibadah tujar kan. Ya alhamdulillah sih motor disedekahin 1 bulan, alhamdulillah mobil gak datang-datang akhirnya. Sakit hati gak kira-kira? Sakit hati karena nyarinya dunia. Tapi kalau lillahi ta'ala karena Allah tiba-tiba dapat mobil sebulan, itu mobil bonus bukan tujuan.
Datang syukur, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya cuma dunia, mobil nggak datang sakit hati, kalaupun mobil datang selesai urusan, nggak jadi investasi akhirat. Gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu tentang kontemplasi keimanan di akhir Ramadan. Kita akan lanjutkan pemirsa, tetaplah di Damai Indonesia, Khusus Spesial Ramadan. Usai jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesia Khusus Spesial Ramadan dengan tema besar kita kontemplasi keimanan di akhir Ramadan. Kami persilakan kembali untuk para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Sujatmiko, silakan Pak Sujatmiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya perspektif dari kontemplasi itu bukan cuma keimanan, Pak. Kalau menurut saya ada 3 sebetulnya, yaitu masalah psikologis, masalah keimanan sendiri, kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Dan saya tadi sepintas juga sudah dibahas mengenai masalah psikologis, mengenai empati, mengenai tidak marah, ghibah dan lain sebagainya. Kesehatan mungkin kita juga tahu bahwa 1 bulan itu kita mengistirahatkan perut yang biasanya semua masuk, sekarang ini kita sortir lah, masuknya sedikit. Kalau yang mau sedikit ya biasanya kalau buka itu langsung balas dendam itu Pak. Nah pertanyaan saya adalah waktu 1 bulan itu sebetulnya tidak mudah untuk merubah kebiasaan kita itu yang 11 bulan. Nah bagaimana caranya supaya yang 11 bulan itu sangat berarti, 1 bulan tadi sangat berarti untuk 11 bulan. Karena kalau tadi disebutkan bahwa manusia itu biasa hitung-hitungan Pak. Kalau di bulan Ramadan 2000 dibalas 1000 kali lipat. Kalau biasa 2000 ya 2000. Nah, kalau sholat 1 sunnah ya sunnah aja, gak dibalas wajib. Nah akhirnya males-malesan kita. Udahlah, biasanya sholat sunnah ya sunnah aja, kalau gak sunnah kan juga gak apa-apa. Nah, hal seperti itu mohon penjelasannya. Bagaimana supaya menjaga ya menjaga yang 1 bulan itu menjadi 11 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sujatmiko. Silakan Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu bisa dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah yang bilang gini, custom makes everything easy. Jadi kalau kita sudah terbiasa, itu akan jadi mudah. Biasa atau bisa karena biasa. Nah, membiasakan ini memang susah Pak. Contoh. Tadi Bapak sindir sedikit tentang kesehatan. Kenapa ini saya coba bahas? Karena ada unsur membiasakan sesuatu yang lebih baik. Kan membiasakan itu harus upgrade. Yang tadinya baik harus membiasakan yang lebih baik kan gitu. Rasulullah itu ketika sarapan, kenapa beliau berumur 63 tahun tapi sakitnya cuma 2 kali Bu? Bayangkan 63 tahun sakit cuma 2 kali. Salah satu sebabnya adalah ditulis oleh Michel Eckhart dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh dunia. Ternyata beliau punya pola hidup yang sangat sehat. Sarapan itu cuma madu, air putih hangat, kurma 7 butir. Karena beliau sangat tahu waktunya pagi itu organ tubuh mencerna tidak boleh dibebankan terlalu berat. Kita mohon maaf, sarapan Bu, nasi uduk, munjung lagi Bang. Kirain nasi doang dibelek ayamnya 2 kan, banyak. Ini pagi-pagi udah berat, belum lagi siang, belum lagi malam. Rasulullah malam cuma makan buah tin sama zaitun. Dan beliau selalu minum yang hangat-hangat. Pola sehat beliau inilah yang membuat para ahli sejarah di dunia angkat topi dengan Rasulullah SAW. Ini tercatat dalam sejarah. Membiasakan itu susah Pak. Maka kenapa kita disuruh berpuasa? Supaya membiasakan dengan pola makan yang sehat. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nasba. Kan kalau mau sehat itu ya makannya gampang rumusnya. Kalau mau makan jangan sampai datang lapar dulu. Terus kalau makan jangan sampai kenyang. Ini prinsip. Maka Rasulullah mengajarkan kita biasakanlah kebaikan-kebaikan. Makan, zikir, tadarus, tarawih itu selama 1 bulan. Nah yang 1 bulan ini kok terasa berat membiasakannya, tergantung niat Pak. The power of niat tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Biasanya orang
niatnya jadi kuat kalau dikasih sakit dulu baru dia mau sehat. Betul nggak? Biasanya kalau belum sakit nggak ada niat sehat, betul ya? Tapi kalau udah dikasih sakit, as-sihhatu tajun ala ru'usi sihah la yaroha ilal marad. Karena yang bisa tahu mahalnya sakit itu bukan orang, mahalnya sehat itu bukan orang sehat, tapi orang yang sudah dikasih sakit. Nah, kalau sudah dikasih sakit baru niat pengen sehat. Berarti semua tergantung pada niat kita gitu guru ya. Kalau niatnya pengen membiasakan kebaikan, niatnya kuat, insya Allah kebaikan itu jadi kebiasaan. Baik, termasuk mungkin membiasakan selama 1 bulan ini ya, Ya. Ustadz Zaki Mirza ya, ketika kita sudah terbiasa dengan niat berpuasa, kemudian gabungan pola-pola makan saat berpuasa, itu juga akan membiasakan di bulan-bulan berikutnya begitu Ustadz ya. Betul. Ustadz Hasan mungkin bisa menambahkan. Ya, jadi karena memang Ramadan ini sekolah ya Kiai, adalah tempat kita untuk bagaimana mengaplikasikan setelah lulus. Kita berpendidikan, kurikulum, lalu setelah itu kita terapkan di dalam dunia kerja. Sama dengan kehidupan di dalam bulan Ramadan. Ya tadi kata Kiai Zaki Mirza, bisa karena biasa. Wasihatu yadullu alal adah. Sehat itu ditunjukkan dengan kebiasaannya. Maka kita ini disuruh mencontoh. Di awal-awal pernah saya bahas bahwa ketika kita mau sehat, maka jadilah puasanya seperti ulat, jangan seperti ular. Ular itu Kiai apa aja dimakan, yang kecil yang gede disikat. Beda dengan ulat. Ulat ketika dia belum menjadi kepompong, makan dari daun, merusak ekosistem. Ular setelah makan kenyang berpuasa. Ular kurang lebih 5-6 hari, ulat kurang lebih 6-7 hari. Ular begitu selesai puasa, dia tetap akan menjadi rakus. Makanya dia tetap menakutkan. Beda dengan ulat. Ulat ketika sudah makan kenyang dengan daun-daunan, maka dia berpuasa 6-7 hari, lalu dia berubah menjadi kepompong dan kupu-kupu. Bukan hanya berganti casing, tapi berganti watak. Dan pada akhirnya makanannya pun beda. Kalau sebelum jadi kupu-kupu, dia menghancurkan ekosistem, dia makan daun-daunan, setelah menjadi kupu-kupu, dia hanya makan serbuk dan saripati bunga. Maka badannya sehat, terlihat indah. Ibu-ibu kalau mau indah, makan yang bagus-bagus. Enggak perlu mahal. Kalau ke tempat-tempat restoran itu mahal, makan aja yang bagus-bagus. Tadi kata Ustadz Zaki Mirza, makan madu. Bapak juga makan madu. Jadikan diri kita ini terbiasa. Karena apa? Yaitu dia, kebiasaan kita. Kalau puasa memang sebulan penuh kita berat, maka ganti dengan puasa Senin Kemis. Kalau perlu puasa Daud, itu buat kesehatan. Itu buat manfaat tubuh kita. Guru saya Kiai Nur Iskandar itu Asidikia pengasuh, ketika makan beliau itu sedikit berbuka puasa dan umur 20 berapa gitu ketika beliau pondok di pesantren Lirboyo sudah berpuasa Daud sampai akhir hayatnya. Maka begitu beliau pernah koma beberapa bulan, akhirnya sehat lagi. Walaupun memang harus ada penyakit yang di dalamnya. Sebab apa? Puasa Daud memberi ketahanan, memberi kekuatan, memberi benteng kepada kesehatan kita. Kalau kita mau sehat, maka puasa. Sumu tasihu. Sumu tasihu, puasalah kalian, maka kata baginda Nabi pasti, sigotnya mubalaghah, tasihu, soha yasihu. Tasihu, kamu pasti akan sehat. Pasti itu. Tapi kadang kita ya memang menjadi rakus ketika selesai Ramadan, balas dendam, kelihatan ketika buka berpuasa. Ada gorengan, ada ini, dimakan semuanya. Begitu mau taraweh, dia sakit perut, ujung-ujungnya enggak ikut jamaah. Masya Allah. Bahwa itu bahkan para ahli-ahli kesehatan juga puasa itu dikatakan sebagai proses detoksifikasi ya Ustadz ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Wahyulini yang akan dijawab nanti oleh kedua Ustadz kita. Silakan Ibu Wahyulini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustadz, apa bedanya tafakur dan muhasabah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Zaki, apa bedanya tafakur dan muhasabah? Baik. Kita nih dikasih beberapa perangkat Ibu ya. Dikasih akal sama hati. Akal itu jendela menuju hati.
biasanya hati kita bagaimana dengan prasangka kita. Seperti itulah kita dengan Allah, Guru. Ana inda dzanna abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana prasangka hambaku. Pintu masuknya di sini, Bu. Kita ini hidup kayak kita pakai kacamata, tergantung warna kacanya apa. Ibu kalau pakai kacamata warnanya warna merah, semua kelihatan merah, Bu. Itu paya yang mentah jadi matang coba. Karena merah, Guru. Tapi sebaliknya kalau kacanya warna hijau, itu mangga yang matang jadi mentah, Bu. Jadi kalau pakai kacamata kayak saya nih, nggak ada kacanya, bening. Ya kan? Enak, yang merah, ya biru ya tetap biru. Jadi objektif apa adanya, clear gitu ya. Nah, maka tafakkur itu adalah bagaimana kita mengolah alam fikir kita. Tafakkur itu lebih mirip dengan tadabbur. Dabbara yudabbiru itu mendalami, berfikir dan mendalami. Dan ini banyak perintah di Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Kita diajak berfikir. Tafakkur itu mengasah olah fikir kita, Bu. Supaya banyak husnuzon. Jangan sering-sering suuzon, baik sangka. Nanti baru adanya, tadi setelah tafakur ada apa tadi pertanyaannya? Muhasabah. Baru dari tafakur inilah kita bermuhasabah. Muhasabah lebih kepada hati. Disitulah fungsi zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maka hamba Allah yang cerdas itu bukan hanya cerdas bermuhasabah, tapi dia cerdas bertafakur. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata Allah, coba lihat bagaimana unta-unta itu diciptakan. Kan kita diajak mikir. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Habis tafakur, muhasabah. Itulah kesempurnaan iman. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustaz Zaki Mirza. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita kontemplasi di akhir Ramadan karena kita sudah di penghujung Ramadan, tinggal besok pemirsa tidak terasa kita sudah berakhir atau kita sudah ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini. Baik, saya kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Prabowo yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, muhasabah itu sasarannya adalah peningkatan perilaku setelah bermuhasabah. Ada kalanya muhasabah itu berlangsung lama, sering dan sebagainya. Dan ada kalanya orang cukup 2-3 kali sudah berhasil melakukan peningkatan. Apa kira-kira peran ada peran lain nggak di sini selain dari faktor keseringan tadi bermuhasabah. Jadi misalnya tadi malam itu muhasabah, besok muhasabah dan terus, tapi perilaku enggak berubah gitu. Kira-kira faktor apa lagi yang berpengaruh di dalam proses ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prabowo. Terima kasih pertanyaannya. Ustadz Zaki Mirza boleh dijawab, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya tobat sambal kali ya. Ya orang kan kalau makan sambal, ampun nih sambal, tobat, agak mau lagi, besok nyariin lagi. Nyocol lagi, malah lebih banyak lagi. Sebenarnya tadi dalam surah Al-Fatihah di salah satu ayatnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim ini bukan hanya ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, tapi ada yang lebih dalam lagi. Ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang kami bisa istiqomah di dalamnya, Pak. Karena sebaik-baiknya kebaikan itu kan kebaikan yang istiqomah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Begitu kata baginda Rasulullah. Sebaik-baiknya amalan kebaikan yang sedikit tapi enggak berhenti gitu Kiai ya. Misalnya sedekah sehari 2.000, besok 2.000, besok 2.000. Kenapa enggak sekalian aja Ustadz? 2.000 kali 10, 20.000. Gebrak aja nih hari, jebret, besok enggak sedekah-sedekah. Loh, kita kan pengen nyuri perhatian Allah,
tiap hari. Pengen disayangin sama Allah setiap hari. Makanya tadi saya kasih contoh, ibu kan kepengen dipuji sama suami tiap hari, betul nggak? Jangan suami muji sekali 3 bulan gak muji-muji lagi. Kan enak kita dengernya ya. Paling kita lebay lu gitu kan. Tapi kalau tiap hari itu yang kita tunggu. Ketika ibu dipuji sama suami, berasa ibu lagi dicas tuh baterainya. Oh berarti suami tambah sayang saya. Begitulah ketika kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan istiqomah dalam kebaikan setiap hari. Mindset nih Pak, cara berpikir. Faktor lain apa yang bisa membuat kita istiqomah? Dibarengi dengan kebaikan. Ibadah itu harus dengan kebaikan. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan sholat itu harusnya mampu mencegah perbuatan yang mendirikan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan hubungan vertikal aja, tapi harus juga baik horizontalnya. Biasanya yang bikin kita kuat istiqomah karena kita didoain orang lain Pak. Bagaimana supaya kita didoain orang lain? Ya senengin orang lain. Ibu tiba-tiba dikasih uang sama suami 5 juta. Ini ngimpi lagi nih ya, 5 juta. Itu suami yang habis ngebagi ibu 5 juta, jawab ibu ya, ibu doain apa ibu sumpahin tuh suami? Doain, karena udah nyenengin. Nggak ada suami habis bagi uang 5 juta, ya Allah ayah mudah-mudahan disambar mikrolet, ketabrak metro mini, nggak ada. Ya Allah mudah-mudahan sehat, ayah berkah. Kita nyenengin orang pasti kita didoain. Rumusnya kalau mau kita istiqomah harus dibantu sama doa orang. Caranya senengin banyak orang Pak. Nggak bisa nyenengin pakai uang, jangan nyusahin orang. Senyum aja kan udah sedekah, betul nggak Bu? Dengan senyum saja tuh kita sudah nyenengin orang. Apalagi kalau sering-sering senyum, wah Allah pola sedekah banyak. Mungkin pulang dari sini Bu ke rumah, ada orang nggak ada orang di jalan senyum aja udah Bu. Lagi gila ya, gila. Jadi pancing Pak, pancing istiqomah kita supaya didoain orang lain. Kayak saya kasih kartu nama nih. Ibu saya bagi 50 kiai saya kasih. Masa iya dari 50 yang saya kasih kartu nama nggak ada satu yang undang saya ceramah lewat WhatsApp, kan begitu Guru? Maaf nih bukannya nyindir Guru ya. Nggak apa-apa. Pengalaman ya. Kasih kartu nama, masa iya satu nggak ada yang WhatsApp, Ustadz ntar saya mau acara datang ya. Masa iya dari 50 orang yang kita senengin semua ngedoain nggak ada satu yang Allah denger. Jadi rumusnya makin sering nyenengin orang, makin sering juga kita didoain orang. Jadi Bapak kalau mau istiqomah kudu dibantu doa orang Pak. Caranya senengin banyak orang gitu. Baik, lalu apakah bisa dibenarkan Ustadz Zaki dan juga Ustadz Hasan ketika kita memelihara keistiqomahan kita supaya kita tidak cepat bosan dalam melakukan kebaikan, apakah bisa dibenarkan kita melakukan hal-hal yang kecil saja tanpa kita perlu melakukan ibadah-ibadah yang besar, sehingga ketika kita ditakutkan, dikhawatirkan ketika kita melakukan ibadah yang besar jadi cepat bosan, jadi cepat tidak istiqomah. Ini apakah bisa dibenarkan begitu Ustadz Hasan, mungkin bisa dijawab? Kalau istiqomah itu yang tadi dikatakan Ustadz Zaki Mirza bahwa kita harus melatih diri. Kita harus mentraining diri, mentreatment biar apa? Biar kita mendapatkan kebaikan itu. Maka yang namanya muhasabah untuk menjadi baik itu penting. Tadi kata Kiai Zaki Mirza, tafakur itu juga penting. Tafakur itu jendela hati untuk melihat apa yang akan kita lakukan. Muhasabah adalah spion kita untuk melihat apa yang pernah kita lakukan. Nah, kalau misalkan kita muhasabah sudah, tafakur sudah, ya berdoa sudah, tapi kok amal kagak berubah-berubah, ada satu yang kurang. Faktor apa? Hidayah. Maka hidayah itu bisa diraih, bisa diambil, bisa didapatkan 2 hal. Kata Imam Asy-Syaukani pernah dikatakan, ketika kita ingin mendapatkan hidayah, maka 2, al-khauf war-raja. Kita takut kepada Allah dan kita berharap kepada Allah. Takut akan dosa-dosa, berharap akan ganjaran. Orang amal sudah jelek, buruk, lalu dia bertafakur, enggak berubah-berubah, berarti ini enggak ada khauf sama roja. Enggak ada takut dan enggak ada harapan sama Allah. Allah aja sudah tidak diharapin sama dia, apalagi makhluk. Maka yang terpenting adalah hidayah. Diraih dengan 2 cara, salah satu diantaranya. Banyak cara juga untuk mendapatkan hidayah. Al-khauf war roja, takut
dan juga berharap. Takut dengan dosa-dosa kepada Allah, berharap ibadah dan ganjaran kepada Allah. Dan disitulah nanti hidayah. Dan orang-orang yang benar-benar mencari, kata Allah, inna lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan benar-benar membuka jalan untuk menjadi tenang hatinya bagi mereka yang mau mencari. Maka al-khauf war-roja jangan pernah ditinggalkan. Berharap dengan amal kita dalam ampunan Allah, dan kita juga takut ketika kita berbuat maksiat akan mendapatkan azab dari Allah. Di situ nanti akan ada kekuatan hati. Baik, menyinggung apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Prabowo tadi. Ketika kita sudah bermuhasabah, berkali-kali kita bermuhasabah, tapi lagi-lagi kita mungkin ada sikap yang kurang baik. Nah, mungkin salah satunya dengan berhijrah mungkin Ustadz Mirza dan juga Ustadz Hasan. Ketika kita berhijrah mungkin ada solusi untuk kita mendapatkan kebaikan. Namun di sisi lain ketika kita berhijrah kita meninggalkan warga di sana atau orang-orang yang di sana. Kita juga tidak bisa meninggalkan dari kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Ini bagaimana dengan sikap seperti ini Ustadz Zaki, silakan. Baik, hijrah ini kan artinya berpindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang sudah baik ke sesuatu yang lebih baik. Dari sesuatu yang lebih baik bagaimana hijrah ke yang terbaik. Makanya ada istilah good, better, best. Baik, lebih baik, yang terbaik. Ini upgrade. Maka ketika orang menghijrahkan dirinya, banyak faktor yang dihijrahkan tuh Bu. Bukan hanya kostumnya saja. Karena tidak bisa kesolehan seseorang itu diukur dari semakin hitam jidatnya misalnya. Semakin panjang jubahnya, enggak seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita itu yang paling bertakwa. Nah, ukuran bertakwa itu adalah ketika kita mampu menghijrahkan. Bahasa keren sekarang nih, bahasa besti-besti itu mengupgrade Bu. Kita upgrade lagi. Ibu kalau enggak di-upgrade tuh handphonenya Bu bakal ngeheng. Makanya harus dihijrahkan. Hijrahnya kepada siapa? Hijrah yang terbaik. Kan tadi ada baik, lebih baik, terbaik. Hijrah yang terbaik itu apa? Gampang. Ada dalam iftitah kita kok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hijrah yang terbaik. Niatkan semua karena Allah. Tadi beliau betul bilang ada khauf, ada roja. Ada takut, ada harapan. Semua itu dibungkus dengan keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, apapun yang Allah kasih, pasti itu yang terbaik dari Allah. Makanya rumus berdoa tuh yang paling enak begini, ya Allah, beri aku yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Karena kalau sudah yang terbaik menurut Engkau, pasti yang terbaik untuk kami. Tapi apa yang kami minta, itu belum tentu terbaik menurut Engkau ya Allah. Misalnya konkretnya ya Allah, kalau saya dengan dia berjodoh ya Allah, dekatkan ya Allah. Kalau saya tidak berjodoh ya Allah, diatur ya Allah gimana caranya biar saya jodoh sama dia. Ah itulah, ada maksa gitu. Masa dikit ya. Maksa dikit, Allah mau paksain ya. Allah mau paksain. Jadi lillahi rabbil alamin itu udah baik. Upgradean paling top lah, the best itu. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh dua ustadz kita tadi. Ustadz Zaki Mirza, terima kasih atas tausiahnya, dan juga Ustadz Hasan, terima kasih atas tausiahnya. Dan terlebih mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah. Seperti apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, yaitu kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba-hamba yang selalu beribadah setiap waktu. Jangan jadi engkau hamba-hamba yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara sesuai dengan tema besar kita tadi bahwa kontemplasi di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua terus istiqomah untuk selalu mengkontemplasikan di bulan-bulan berikutnya. Dan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk meramadankan bulan-bulan di luar Ramadan. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا آبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.